夏美くん好きですね。なんか愛おしいですよ。もう可愛いですね。可愛い。でも夏美くんだんだんキャラが変わってきましたよね。だんだん野生化してますし、頭もっさもさでひげつながってますし。あれ？ドッグフードです。ね、うまそうだ。He's gonna eat it. But Disgusting. Yo, halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini kita bahas kasus yang luar biasa sekali ya. Ini adalah soal reality show di Jepang yang cukup berbeda dari reality show yang lainnya ya. Dan judul dari acara ini, reality show-nya namanya Denpa Shonen Teiki Kensho Seikatsu alias Denpa Shonen A Life in Prizes. Atau kalau bahasa Indonesia itu kira-kira hidup di dalam hadiah. Dan ya secara harafiah pun acaranya memang kurang lebih seperti judulnya ya. Yang dimana ada satu pemuda ditempatkan di satu apartemen gak dikasih apa-apaan. Ini literally benar-benar tidak dikasih apa-apa ya. Bahkan telanjang ya. Dan di sana dia harus bertahan hidup dari hadiah yang dia dapetin dari undian loh bayangin. Jadi segala macam makanan, minuman, wajan, panci itu semua harus dia dapetin sendiri dari undian yang belum tentu dia menangin terus. Gokil sekali ya. Jadi inilah dia, Denpa Shonen Teiki Kensho Seikatsu. Live streaming paling tidak masuk akal yang pernah terjadi di televisi Jepang. Yang bahkan itu bisa dikaitkan dengan penyiksaan sebenarnya ya. Ini memang lucu premisnya, tapi kalau lu lihat videonya baik-baik, ini adalah sebuah kasus yang mengerikan menurut gue. So let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau kita ngomongin acara TV dengan genre komedi, kayaknya Jepang itu memang menjadi salah satu negara yang nggak mungkin bisa lepas dari genre tersebut. Karena kan sampai ke Indonesia aja udah ditayangin dari zaman dulu. Dari mulai mungkin yang paling kita familiar, Benteng Takeshi. Terus ada Ninja Warrior. Dan juga acara-acara komedi lain yang sempat tayang di televisi Indonesia pada masanya. Nah, dari sana seharusnya kita juga tahu kalau acara-acara komedi yang ada di Jepang itu emang bener-bener serius banget. Dari mulai propertinya, terus komedi slapsticknya itu juga beneran banget. Jadi kalau orang kejedot pintu beneran kejedot. Kalau orang jatuh beneran sampai parah banget jatuhnya ya beneran juga. Dan pokoknya totalitas sekali secara konsep memang. Nah, makanya tidak heran kalau menuju era keemasan TV Jepang di tahun 2000-an itu ada banyak acara yang mulai diminati sama banyak orang Jepang. Yang salah satunya itu adalah Denpa Shonen yang artinya adalah jangan lanjut pemuda gila. Dan pada waktu itu di tahun 98 Denpa Shonen ini juga lagi punya acara spesifik yang namanya Denpa Shonen Teiki Kensho Seikatsu. Yang artinya itu adalah Life in Prizes. Dan seperti namanya acara ini adalah kompetisi buat pesertanya yang mau menjalani challenge yang dikasih dari tim produksi acaranya. Nah buat ngejalanin ini acara yang adalah memang kompetisi pastinya tim produksi doang memang tidak cukup. Karena mereka kan butuh talent juga buat jadi peserta yang mengikuti kompetisi reality show ini. Makanya akhirnya mereka itu ngumpulin orang-orang yang mau jadi peserta di acara ini. Udah gitu dari sekitar 20-an orang yang daftarin diri. Mereka itu disuruh ngambil satu gacha dan akhirnya yang menang gacha itulah yang bakal jadi peserta di acara atau kompetisi reality show yang gila ini. Di saat itu ya, yang hoki nih ya dan bisa berkesempatan jadi peserta itu namanya Hamatsu Tomoaki. Pemuda asal Fukushima yang lahirnya di tahun 75 dan pada Januari 98 dia tuh baru 22 tahun usianya. Dan secara kebetulan si Hamatsu ini juga emang udah bercita-cita buat jadi komedian. Sebagai salah satu coping mekanismenya dia juga. Kenapa cita-cita bisa dijadikan sebagai coping mechanism? Karena ternyata doi itu dulu udah dibully dari kecil karena bentuk wajahnya yang beda dari kebanyakan orang. Jadi karena mukanya itu cukup panjang, dari kecil itu dia dipanggil Nasubi yang artinya adalah terong. Jadi seakan-akan mukanya tuh kayak terong gitu ya. Dan dengan bulian dan segala macamnya dari kecil itu dia udah ngerasa kalau dia bisa bikin orang ketawa. Panggilan Nasubi yang biasa buat ngebully dia itu bisa berubah akhirnya jadi komedi. Jadi udah bukan mengolok-olok lagi tapi udah jadi pure seneng-senengan sama teman-temannya aja. Coping mechanism.
Makanya dia itu berusaha buat merantau ke Tokyo dari Fukushima yang bisa dibilang adalah daerah yang lebih pedesaan dibandingkan Tokyo yang udah jadi kota metropolitan ya. Dengan tanpa adanya koneksi atau apapun, akhirnya dia itu daftarin diri buat masuk ke pemilihan peserta si acara kompetisi ini. Karena dari sebelum-sebelumnya pun ini acara udah bisa dibilang sebagai batu lompatan orang-orang random supaya bisa jadi terkenal di TV. Karena kan konsep acara sebelumnya itu kurang lebih kayak mereka datengin rumah orang secara tiba-tiba, dibawa ke acara TV terus jadi terkenal. Kira-kira kayak gitulah konsep acaranya. Kebayang ya setelah lihat footage pemilihannya. Dan yang hoki kepilih itu yang seperti udah gue bilang tadi adalah si Hamatsu Tomoaki. Lalu kalau udah dapat pesertanya sekarang apa yang sebenarnya jadi konten utama acara ini yang konsepnya berubah ini. Jadi si Denpa Shonen yang satu ini konsep acaranya adalah kayak survival. Dengan satu main karakter yang ditempatin di satu apartemen, tidak dikasih apa-apa, dan dia itu harus bertahan hidup sama yang namanya sweepstake, atau yang biasa kita kenal dengan istilah lotre. Bener, lu tidak salah dengar, kalau si main karakter yang kepilih di sini itu benar-benar gak dikasih apapun. Cuma ditempatin di satu apato alias apartemen, dan di apartemen itu cuma ada yang namanya WC, air mengalir, kompor dengan gasnya, AC, dan juga penghangat. Karena kan di Jepang ada musim dingin, jadi nggak cuma AC doang yang ada di dalam si apartemennya. Terus kalau lu ngeh ya, gimana dengan yang namanya baju, sabun, anduk, celana dalam? Tidak ada itu semua ya. Karena bahkan sesampainya dia di apartemen satu petak tersebut, si Hamatsu yang jadi main karakter ini langsung disuruh apa? Disuruh bugil langsung. Beneran sampai sempak-sempaknya disuruh lepas. Dan dari semua syarat gendeng yang harus dilakukan itu, si Hamatsu itu tujuan utamanya harus ngelarin misi yang adalah menangin lotre-lotre yang udah disediain. Dan total kemenangan harus didapetin itu nilainya tuh di angka 1 juta yen. Yang kalau di tahun 98 itu mungkin di sekitar 100 jutaan rupiah lebih dikit lah. Nggak jauh-jauh terlalu beda sama sekarang. Jadi dari sini aja sebenarnya lu bisa bayangin kan seberapa besar goal yang harus dituju. Karena udah jelas gak semua lotre yang lu kirim itu bakal hoki. Dan kalau dapat barang pun pasti nggak semuanya juga barang mahal. Kayak misalnya dapat pajangan meja makan, dapat perabotan apa dan pokoknya nggak selalu hoki lah dapat barang mahal. Dan ya itulah yang memang terjadi ke si Hamatsu ini. Oke, mungkin gue mulai dari hari pertama TV show ini beneran mulai di apartemen nih. Jadi di hari pertama itu si Hamatsu yang gue bakal panggil Nasubi dari sekarang ini ya, itu disuruh buka baju sampai ke dalaman-dalamannya. Sampai akhirnya dia nggak pakai apa-apa dan cuma bisa nutupin badan dia pakai bantal kecil doang. Nah di sini nih sebenarnya lu bisa lihat kalau si Nasubi ini kelihatannya cukup bingung sama suruhan buka baju itu. Karena yang nggak masuk akal aja gitu dan kenapa harus buka baju. Tapi di sana disuruh tenang. Karena walaupun ada kamera dan dia itu bakal direkam terus, katanya si footage dia di dalam apato itu belum tentu tayang. Dan kalaupun sampai beneran tayang, si produser itu bilang kalau footage-nya bakal banyak yang dipotong. Jadi intinya si Nasubi ini disuruh tenang lah karena nanti ada sensor dan segala macam. Tapi berbeda sebenarnya kenyataannya sama apa yang dibilang sama si produser. Pada kenyataannya ini acara yang memang ditayangin begitu apa adanya tanpa ada persetujuan dari pihak si Nasubinya itu sendiri. Jadi tahun 98 itu tiap hari Minggu orang-orang Jepang itu bisa nonton si Nasubi itu lagi bugil di TV coy. Tapi masalah ketidaktahuan si Nasubi ini kita bahas nanti. Dan sekarang coba kita masuk ke hari pertamanya dia di apato kecil itu. Seperti yang udah gue bilang tadi, di sini itu Nasubi harus menangin lotre sampai nilainya 1 juta yen. Dan di sana itu dia nggak dibolehin buat ketemu siapa-siapa, ngehubungin siapa-siapa dan bahkan dia juga cuma dikasih 1 telepon darurat kalau misalnya memang ada apa-apa. Karena bahkan kru produksi yang ngurusin program ini itu juga cuma masuk di waktu-waktu tertentu doang. Dan dia itu cuma dikasih diary buat nulisin keseharian dia di sana. Di minggu pertama, si Nasubi ini berhasil buat nge-submit 963 lotre yang udah dia isi. Dan dari 963 lotre ini, 963-963-nya tidak ada yang berhasil dia menangin. Bayangin lu 1 minggu gak ngapa-ngapain, cuma ngisi lotre. Dan di saat itu kondisinya juga dia lagi kelaparan. Karena lu harus ingat kalau dia ini cuma bisa dapat apapun dari lotre yang dia menangin. Jadi dari kebutuhan sepenting makanan pun cuma bisa dia dapetin dari lotre. Sedangkan kru produksi itu cuma diem-diem ngasih biskuit-biskuitan di kamarnya. Jadi bayangin makanan yang bisa dia makan di 2 minggu pertama itu cuma biskuit doang. Yang kagak ada gizinya. Sampai akhirnya memang di hari ke-17 dia tuh bisa menangin lotre pertamanya. Yang dimana dia itu ngedapetin makanan pertama dia. Yang tepatnya itu adalah minuman kotak fiber jelly. Dan harganya itu sekitar 1.500 yen atau sekitar 100-an ribu rupiah. Jadi di hari ke-17 dia ada di apartemen itu. Dia itu baru ngelarin atau menyelesaikan 0,015% dari total 1 juta yen yang harus dia dapetin dari lotre.
Jadi sampai di sini kalian udah dapet konsep acaranya harusnya ya. Memang sama sekali tidak masuk akal dan lebih ke penyiksaan kalau misalnya dibandingkan dengan acara komedi. Karena kalau kita lanjut ke minggu-minggu berikutnya, kegilaan acara ini tuh bisa dibilang makin bertambah terus dari waktu ke waktu, eskalasi. Kayak misalnya di bulan pertama itu dia udah ngirim total 5.748 lotre yang dia isi. Dan keadaannya pada saat itu juga dia udah berusaha sekeras mungkin. Karena kan udah jelas si Nasubi ini kurang nutrisi dan mikir aja udah susah gitu ya. Dan gak sampai di situ aja, perjuangan dia di acara ini juga makin berat setelah udah bisa dapat makanan-makanan dari lotre yang dia submit. Kenapa berat ya? Karena dengan dia yang udah mulai lebih sering dapat makanan, akhirnya tim produksi itu udah gak ngasih biskuit lagi ke dia. Padahal makanan yang dia dapat juga gak selamanya bisa langsung dimakan. Gue kasih contoh salah satu scene-nya nih. Dia dapat beras 5 kg dari lotre. Tapi dari beras itu kita harus ingat kalau di apartemen itu cuman ada kompor. Tapi tidak ada panci ataupun peralatan masak apapun. Yang bahkan dia itu akhirnya harus bikin bubur pakai kotak bekas minuman jelly yang dia dapetin di lotre yang lain. Yang dia taruh di sebelah kompor. Jadi dia ngerebus beras pakai kardus minuman coy. Dan dengan masalah makanan yang jadi isu utama dari pengalaman si Nasubi, kegilaan-kegilaan lainnya juga terjadi waktu di hari 50 dan seterusnya. Karena setelah lewat 2 bulan di sana pun, dia itu tetap tidak disupport makanan dari tim produksinya walaupun badannya udah kering kerontang coy. Di kondisi itu juga sebenarnya keadaannya makin getir. Waktu dia itu udah dapat banyak barang dari lotre yang dia dapetin, karena memang banyak banget barang-barang random hasil lotre yang ada di sana. Kayak ada globe gitu ya, ada boneka anjing laut, ada patung-patungan yang tidak penting. Dan yang menurut gue paling parah itu adalah waktu Do itu dapat satu hadiah lotre yang lu mau tau apaan? Dog food coy. Dan tebakan lu juga mungkin benar. Kalau dog food yang dia dapetin itu, akhirnya dia makan karena dia lapar. Dari mulai dog food kering sampai dog food basah yang tidak kebayang bau amisnya kayak apa itu makanan anjing. Jadi dimakan. Dan emang keadaan dia tuh udah separah itu lapar. Jadi mau gak mau dia makan ya. Sedesperate itu dia buat makan. Dan pihak produksi itu juga tidak mempedulikan dia secara kemanusiaan. Bodoh amat nih orang mau apaan. Ya maksud gue sebenarnya kalaupun ini buat entertainment ya harusnya kan gak sampai makan makanan anjing juga gitu. Maksud gue kan gak masuk akal gitu kan. Tapi kan rating tentunya meroket ya. Makanya dari sekitar bulan ketiga itu dia juga udah mulai ngerasa gila ya. Udah ngerasa sendiri banget dan bahkan dia aja udah mulai ngebayangin tempat-tempat umum. Udah mulai pengen ngeliat kerumunan tempat umum juga. Dan pokoknya udah mulai depresi lah. Dia udah merasa sangat sendiri gitu. Yang bahkan dia aja dapat sikat gigi dan odol pertama kalinya itu setelah dia tinggal 3 bulan ya. Dia baru gosok gigi lo bayangin. Dan kalau kita balik ke perspektif si Nasubi sebagai main karakter dari acara live show ini. Harus diingat lagi kalau dalam kondisi dia yang udah separah ini, dia itu masih belum tahu kalau acara ini tuh sebenarnya ditayangin setiap hari Minggu di stasiun Nippon TV. Jadi udah berbulan-bulan pun dia tidak tahu kalau selama dia menderita itu, dia tuh ditonton sama banyak orang. Yang bahkan pada saat penayangan itu, acara Denpa Shonen ini mecahin beberapa rekor viewer terbanyak. Karena dalam kurun waktu beberapa lama itu acara ini bisa dapat 17 juta penonton setiap penayangannya. Jadi lu bayangin aja si Nasubi ini secara mental dan fisik itu kesiksa. Udah gitu dia juga dipermalukan tanpa konsennya dia gitu ya. Karena walaupun ini orang komedian kan kalau sampai footage-footage dia selama telanjang di sana disiarin ke 17 juta orang per minggu ya tetap memalukan juga kan. Apalagi di saat itu juga ternyata keluarga dan teman-teman terdekat si Nasubi yang ada di Fukushima itu juga tahu kalau ini orang tuh ternyata ke Tokyo buat jadi karakter yang malu-maluin. Kan jadi bikin malu kampung gitu. Di kondisi itu juga orang tuanya si Nasubi ini udah mulai dinotis sama wartawan buat diwawancara. Tapi mereka gak pernah nerima satupun interview karena ya udah jelas mereka aja udah kaget sama keadaan si Nasubi di TV. Apalagi kalau soal lelucon kayak gini ya kan. Wartawan-wartawan juga mayoritasnya pasti nanya pertanyaan-pertanyaan yang mancing, mau lucu gitu. Dan gak cuma sampai di situ doang ya, lu pada juga harus ingat kalau rasa malu dan sedih itu cuma dirasain sama keluarga si Nasubi doang. Sedangkan 17 juta orang yang nontonin dia kayak orang gila tiap minggu itu mah ya sebenarnya seneng-seneng aja karena dapat hiburan. Karena memang kalau kita lihat ya ke adegan-adegannya yang masuk ke tayangan TV itu cuman yang bagus-bagus doang. Alias yang lucu-lucunya aja. Jadi walaupun sebenarnya dia itu sering ngeluh dan bilang kalau dia pengen nyerah dan udahan dari sana, tapi di tayangan TV-nya itu omongan-omongan dia tuh nggak dimasukin sama sekali. Dan kalaupun dimasukin, itu biasanya sambil dikasih efek-efek suara lucu, jadi nggak kelihatan kayak dia ini sebenarnya menderita. Malah jadi kayak acting komedi gitu. 工夫ですね、う
まそうだ He's gonna eat it. Tapi kalau kita balik lagi ke Shinasubi, setelah 5 bulan ada di sana, Doi itu dikasih surprise sama produsernya buat keluar dari Apatodia. Pakai baju dan naik mobil. Dalam hati kita yang lihat juga pasti, oh mungkin challenge-nya diudahin atau mungkin dirubah konsepnya karena terlalu barbar. Tapi ternyata tidak seindah itu. Karena ternyata dia itu dibawa naik mobil dengan mata dan telinga tertutup buat ngapain? Buat pindah ke Apato baru, bos. Karena ternyata Apato tempat dia tinggal selama 6 bulan terakhir itu udah mulai diketahui sama wartawan-wartawan. Jadi demi keselamatan dan kelancaran acara ini, akhirnya dia dipindahin ke tempat baru yang sama sekali tidak dikasih lihat perjalanannya. Jadi kali ini wartawan gak bakal tahu sama lokasi dia yang memang baru ini. Dan ya seperti sebelumnya waktu sampai di Apato barunya itu Doi disuruh buka baju lagi dan ngelakuin kegiatan sehari-harinya lagi sebagai pengisi lotre. Tanpa ada perbedaan sama sekali. Cuma beda lokasi doang. Terus berlanjut ke bulan ke-6, Shinasubi ini baru ngelarin total 50% dari 1 juta yen yang harus dia menangin. Dan pada saat itu dia udah ngirim 38.000 lotre lebih dengan keadaan fisik dia yang udah makin parah, udah berewokan, rambutnya udah gondrong dan pokoknya udah tidak keurus sama sekali. Udah gitu di bulan ke-6 ini juga dia udah mulai dijadiin eksperimen yang lebih parah lagi. Karena keseharian dia sekarang udah mulai dijadiin live streaming. Yang dimana itu kru produksinya sampai punya joystick buat ngegerakin sensor kelamin yang bergerak real time dengan streamingnya, lu bayangin. Protecting Nasubi's modesty with an eggplant is an unprecedented challenge for live broadcast streaming. Tensions could be high. Makanya di hari ke-205 itu dia sempat didatengin sama dokter buat periksa kesehatan. Dan katanya dia itu masih sehat dan bisa ngelanjutin acara tersebut. Padahal kabarnya di saat itu rambut Shinasubi itu udah mulai rontok coy karena kurang nutrisi. Karena kalau lu lihat ke riwayat hadiah yang isinya bahan makanan-makanan itu memang bener-bener jarang banget dapat makanan. Udah gitu yang dikirimin juga biasanya gak masuk akal kayak daging mentah, lobster hidup, gurita hidup dan pokoknya sekali dapet itu makanan mahal tapi jarang-jarang banget gitu ya. Dan sekarang gue bakal coba buat ngejawab kebingungan lu pada yang mungkin bertanya-tanya dari tadi kalau udah separah itu kenapa dia gak kabur aja. Mungkin beberapa dari lu pada mikir karena dia ini takut tidak punya duit, takut gak punya baju atau takut dia apa-apain. Sebenarnya gak juga. Karena kalau lu pada sadar Apatonya Shinasubi ini kagak pernah dikunci coy. Kayak dari hari-hari awal aja Doi itu masih bisa buka pintu dari dalam tanpa bantuan kru. Udah gitu kan kru juga bisa keluar masuk dari sana secara bebas tanpa buka kunci. Tapi ternyata memang secara psikologi dia tuh udah kena. Dan udah kepatri di pikirannya kalau dia itu seakan-akan jadi sandera penculikan. Yang lebih baik cari aman dengan ngelakuin apa yang disuruh. Padahal ini technically ini bukan penculikan. Dan yang nyuruh dia di situ juga produser acara TV, bukan teroris. Tapi yang memang masuk akal juga kalau dipikir-pikir lagi memang. Karena kondisinya dia juga udah lost track sama lokasi dan waktu. Yang bahkan dia juga gak tahu sama sekali kalau dia itu masih di Jepang atau enggak. Karena ya udah menuju gila sebenarnya Nasubi. Dari bulan Agustus sampai Oktober, dia itu bisa ngirim kurang lebih 17.000 lotre. Dan hadiah-hadiah yang dia dapetin juga sebenarnya masih sama tidak membantunya. Karena dia itu di sana sempat dapat tiket nonton Spice Girls. Yang jelas dia juga kan gak bisa nonton ya maksud gue ya. Sempat dapat tenda juga yang dia bangun di dalam kamar Apatonya, dapat PS1 sama TV juga, dapat sepeda, udah gitu dia juga sempat dapat ban mobil 1 set 4 biji coy. Sungguh sangat penting ya. Sampai akhirnya memang singkat cerita ke hari 335 Shinasubi ini dapat beras 2 kilo yang akhirnya menjadi hadiah terakhir yang bikin dia goal 1 juta yen. Dan dia itu langsung didatengin sama produsernya, dikasih jas, dikasih konfeti, dan pokoknya di scene itu ekspresi Shinasubi itu udah sumringah banget karena kan dia mikirnya kalau syutingnya akhirnya selesai. Dan akhirnya siksaan yang dia laluin selama setahun itu juga selesai. Waktu itu dia udah rapih, pakai jas, pakai dasi, tapi ternyata Doi bukan dibawa balik ke kampung halamannya di Fukushima. Tapi dia malah dibawa kemana? Dia dibawa ke bandara. Dari bandara dia mau kemana coba? Dia dibawa ke Korea Selatan coy. Jadi waktu itu dia dibawa ke Korsel, diajak makan Korean barbecue, ya daging enak pertama kalinya tuh setelah sekian lama ya kan. Udah gitu dia juga dibawa ke pasar buat beli kimchi 1 gentong, seru banget pastinya. Dan setelah dari beli kimchi segentong, lu mau tau apa yang terjadi? Shinasubi dibawa ke satu apartemen kecil di Korea. Dan di sana dia disuruh lanjut ngelotre lagi coy. Tidak masuk akal. Jadi di Korea itu sebenarnya bukan liburan atau hadiah bonus setelah dia beres ngelarin lotre 1 juta yen. Tapi dia tuh di sana masih harus ngelanjutin lagi ini acara dengan goal utama itu senilai tiket ekonomi Incheon Narita. Alias dia kudu ngelotre sampai menangin hadiah senilai tiket dia pulang. Jadi menangin lotre buat pulang.
Udah gitu dari yang tadinya dia cuma harus dapetin 46.900 yen, tiba-tiba targetnya itu naik jadi 81.000 yen buat beli tiket first class. Dan dia rasanya di sini gue tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena udah jelas di kondisi waktu itu si Nasubi sendiri udah mulai suicidal alias udah pengen bundir. Karena ya lu bayangin aja, di sana itu doi harus ketemu lotre lagi, udah gitu lotrenya bahasa Korea lagi kan. Jadi dia harus belajar huruf Korea dengan kamus yang ada di sana tanpa ada gurunya dan tanpa ada tutorialnya. Jadi cuma bermodalkan kamus doang coy. Tapi sekali lagi ya, dia berhasil buat nyampe ke harga tiket first class Incheon Tokyo. Dan kali ini dia juga disurprisein lagi buat dibawa lagi ke tempat yang baru setelah dia berhasil. Dan di tempat yang baru itu juga kelihatannya kayak di Jepang. Dengan tatami dan juga tembok khas rumah tradisional Jepang. Tapi pas dia udah gak pakai baju dan duduk di depan kamera kayak biasa, itu ruangan tiba-tiba roboh. Dan ternyata apa? Ternyata dia ada di studio yang dipenuhin sama ratusan orang. Lu bayangin waktu itu si Nasubi itu udah ngabisin total 1 tahun 3 bulan di ruangan kecil sendirian tanpa makanan yang layak dan orang yang dia temuin juga cuman kru produksi doang buat ngirim lotre dan dikasih biskuit dan kawan-kawan lah. Terus tiba-tiba pada satu momen dia ada di satu studio telanjang bulet ditontonin orang banyak. Rambut sama jenggotnya juga udah gak kerawat dan ditonton ratusan orang di studio tersebut. Makanya gimana gak kaget? Udah mah dia 15 bulan gak ketemu orang. 15 bulan dia kayak orang gila tiap hari ngelakuin rutinitas yang sama tanpa berhenti. 15 bulan juga dia gak pakai baju. 15 bulan dia juga itu selama dia gak pakai baju dan ternyata disiarin di TV nasional bahkan jadi live streaming. Yang bahkan beritanya udah sampai ke luar negeri. Dan penontonnya juga sampai ke belasan juta orang. Jadi sekarang lu paham seberapa sadisnya ini acara yang menghibur belasan juta orang setiap minggunya selama 1 tahun lebih. Bahkan jadi live streaming pertama yang mungkin paling mengerikan di bumi. Tapi di rentang waktu tersebut main karakter yang hibur itu ternyata ditipu habis-habisan. Dan bahkan keluarganya juga gak bisa ngapa-ngapain karena mereka jauh dan tidak punya koneksi buat sampai ke Tokyo. Dan pamungkasnya itu kan siapa yang sebenarnya jadi dalang sebuah hal yang bisa dibilang kejahatan ini? Jawabannya bukan lain adalah Toshio Tsuchiya, produser dari si Denpa Shonen ini. Jadi emang ini orang tuh punya ambisi yang bisa dibilang agak-agak selangit gitu ya. Dan ambisinya ini menyampingkan apapun yang ada di depan dia. Mau itu kemanusiaan kayak moral. Pokoknya ini orang yang penting visi misinya tercapai. Karena bahkan di setiap keluhan dan keputusan-keputusan si Nasubi, dia itu malah seneng kalau ekspresi doi itu masuk ke kamera. Jadi apa-apa pengen direkam gitu. Jadi emang bener-bener gila idealisme ini orang terhadap karyanya. Bahkan memang kalau kalian tahu ya sebenarnya di awal sampai akhirnya ke Korea ya sebenarnya Nasubinya kan udah gak mau lanjut ya. Tentunya udah pasti dong karena udah desperate banget dan mentalnya udah parah banget. Tapi memang dengan segala mulut licinnya si produser ini nih si Toshio akhirnya dia mau lanjut buat ya namanya ya ikut lagi. Itu pun juga udah berdebat selama 3 jam. Walaupun memang kalau kita lihat ketayangannya yang di TV itu scene-nya di-cut ya perdebatan itu ya. Jadi langsung pas dia buka baju aja. Sedangkan pas berdebat selama 3 jam itu memang gak dimasukin. Dan bahkan kru-kru produksinya juga gak ada di dalam ruangan waktu mereka itu berdebat. Dan pasca acara tersebut selesai, itu juga sebenarnya si Nasubi sendiri bisa dibilang gak jadi aktor ataupun komedian sukses yang dia harapkan gitu kan. Karena dari 15 bulan dia ada di acara tersebut, kan skill komediannya juga gak keasah. Skill public speaking dia juga tentunya lebih gak keasah lagi. Dan yang dia latih ya cuma skill buat namatin lotre doang. Walaupun memang dia itu dikasih reward sebesar 10 juta yen dari sana. Karena selain dia bisa ngelarin acara selama 15 bulan, diary dia yang sehari-hari dia tulis itu juga ternyata dicetak jadi 5 volume dan bisa kejual sampai 800.000 kopi. Tapi yang namanya duit kaget kayak begitu akhirnya juga kan habis juga duitnya, terutama buat ngejalanin campaign galang dana buat ngebantu tanah kelahiran dia di Fukushima, jadi cukup mulia dia duitnya buat dipakai bantu orang. Karena memang di tahun 2011 itu kan tsunami Jepang bikin reaktor nuklir di Fukushima hancur ya. Dan banyak juga korban tsunami akhirnya berakhir parah banget kondisinya. Dan karena ternyata Fukushima juga guyup banget sama masyarakatnya, si Nasubi ini juga ya bisa dibilang sangat diterima lah dengan baik setelah dari acara yang bisa dianggap memalukan itu. Yang bahkan dia juga banyak fansnya ternyata di sana yang pada memang mengapresiasi dia, minta tanda tangan juga gitu kan, dan pokoknya pada seneng lah dengan kedatangan dia buat ngebantu mereka secara donasi dan lain-lain di Fukushima. Makanya dari keterpurukan dia yang udah sempet hilang harapan sama manusia gitu ya, akhirnya dia bisa comeback dan ngejalanin si galang dana ini, karena ternyata masih banyak yang mengapresiasi dia di kampung halamannya dan banyak yang ternyata terbantu juga secara moral dengan keberadaan dia di sana.
Si Toshio Tsuchiya juga bisa dibilang udah melewati redemption arc dia ya. Karena dia udah minta maaf secara langsung ke Shinazubi. Dan bahkan dia juga yang bekerja keras buat nyariin dana buat pendakian Everest Shinazubi pada saat itu. Karena mungkin dia merasa bersalah dan udah agak sadar juga ya. Mungkin kalau dia tuh gila gitu sebenarnya. Walaupun memang kalau lu lihat sendiri interviewnya di dokumenter tentang Denpa Shonen ini. Rasanya ini orang masih agak sosiopat dan gak terlalu peduli juga sama apa yang udah dia lakukan dan apa dampaknya terhadap Nasubi. Dan dia juga masih amazed sama karya Denpa Shonen dia ini. Yang udah berhasil menjadi tayangan TV yang luar biasa pada masanya. Bahkan berhasil menjadi live streaming. Dan menjadi live streaming pertama yang paling gila yang pernah terjadi di bumi kali gitu kan. So itulah dia kasus soal Denpa Shonen ini. Yang memang tidak dijadikan persidangan atau menjadi tuntutan hukum gitu ya. Karena mungkin sangat-sangat ikhlas mungkin ya. Kalau kita ngomongin Nasubi ya. Kalau lihat kisahnya ya. Bagaimana dia bisa luar biasa sekali menangin banyak lotre buat memenuhi kehidupan dia. Dan sebenarnya juga gak bagus-bagus amat gitu lotre-lotrenya. Dapat sepeda bakal apa maksud gue di apartemen kecil. Kan juga gak bisa keliling ya maksud gue ya. Tapi itulah dia yang terjadi ya. Jepang dengan seluruh keabsurdannya selalu berhasil bikin kita tuh garuk-garuk kepala. Kenapa bisa aja kepikiran sama acara atau konsep-konsep yang kayak gini. Mungkin kita aja gak pernah kepikiran. Tapi bagaimanapun memang luar biasa jenius sih. Karena kan orang suka yang ngeliat orang lain menderita kan kadang-kadang kan. Apalagi ini jadi tayangan TV gitu. Semoga kedepannya gak ada, semoga di deep web juga gak ada. Jadi kalau lo mau komentar silahkan drop di kolom komentar di bawah untuk tanggapan kalian terkait dengan Denpa Shonen ini. Kalau misalnya kalian jadi Nasubi, kira-kira kalian bakal ngapain? Pintu gak dikunci sih kalau gue sih pulang sih kalau gue ya. Ngapain juga gue di sana gitu. Tapi mungkin lo pada punya tanggapan lain. Silahkan saja. Terima kasih sudah nonton video hari ini sampai berakhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak kasus yang bisa kita bahas. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.